Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan saya yang kesekian kalinya ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang gerakan koperasi untuk memenuhi tugas final manajemen koperasi dan UKM. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dengan NIM 15721202020 dari kelas M20F dengan jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, di awal video sudah ditampilkan biodata saya, maka langsung saja ke materi pembahasan kita pada hari ini tentang gerakan koperasi, di mana yang akan kita bahas di dalam gerakan koperasi ini. Yang pertama, tentang pengertian koperasi dan pendirinya. Yang kedua, gerakan koperasi internasional. Yang ketiga, gerakan koperasi di Indonesia. Yang keempat, hubungan gerakan koperasi Indonesia dengan gerakan koperasi internasional. Yang kelima, hubungan Dekopin dengan koperasi-koperasi luar negeri. Yang keenam, sikap pemerintah terhadap gerakan koperasi. Dan yang ketujuh, tentang tantangan koperasi. Baik, di pembahasan yang pertama tentang pengertian koperasi. Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mesejahterakan anggotanya. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi biasa disebut sisa hasil usaha atau SHU, biasanya dihitung berdasarkan andil. Koperasi Indonesia didirikan pada tanggal 12 Juli 1960 oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Pada waktu itu beliau sebagai wakil presiden. Beliau memang ahli dalam bidang ekonomi. Menurut beliau, ekonomi kerakyatan yang bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Atas jasanya di bidang koperasi, Dr. Andes Muhammad Hatta diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Selanjutnya, gerakan koperasi internasional. International Konferensi Aliansi atau disingkat dengan ICA. Dibentuk pada Kongres Koperasi Sedunia tahun 1895 di London. Negara-negara yang mempelopori berdirinya lembaga gerakan koperasi dunia ini adalah Inggris, Australia, Belgia, Prancis, Jerman, Belanda, Italia, Swiss, dan Rumania. Masing-masing negara tersebut diwakili oleh masing-masing lembaga gerakan koperasi yang ada di negaranya. Tujuan ICA ingin melanjutkan kerja para pelopor Rochdale sesuai dengan prinsip-prinsipnya, berusaha dengan metode-metodenya sendiri, usaha menggantikan sistem yang semata-mata mencari keuntungan dengan suatu sistem koperasi yang diorganisasikan untuk kepentingan seluruh masyarakat dan berdasarkan saling bantu-membantu. Selanjutnya ada ASEAN Cooperation Organization atau disingkat dengan ICO. Atas prakarsa Dewan Koperasi Indonesia Dekopin pada tahun 1977, tanggal 5-7 Desember telah diselenggarakan konferensi pertama koperasi negara-negara ASEAN di Jakarta dan telah ditandatangani oleh wakil gerakan koperasi Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pada tanggal 6 Desember 1977 di Jakarta, konferensi tersebut telah berhasil mengambil dua keputusan penting, yaitu yang pertama, membuat pernyataan bersama wakil-wakil gerakan koperasi negara-negara ASEAN. Yang kedua, membentuk organisasi koperasi ASEAN yang disingkat dengan ICO sebagai wadah untuk mengembangkan kerjasama antara gerakan koperasi di negara-negara ASEAN. Selanjutnya ada gerakan koperasi di Indonesia, di mana di dalam gerakan koperasi di Indonesia ini ada yang namanya SOKRI, Sentral Organisasi Koperasi Republik Indonesia. SOKRI ini lahir melalui Kongres Koperasi 1 di Tasikmalaya, Jawa Barat pada tahun 1947. Dalam kongres tersebut ditetapkan bahwa tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi. Tetapi SOKRI tidak bisa menjalankan fungsinya karena adanya pergolakan fisik antara Indonesia dan Belanda. Selanjutnya ada DKI, Dewan Koperasi Indonesia. DKI ini lahir melalui Kongres Koperasi 2 pada tanggal 15-17 Juli 1953 di Bandung. Pada kongres ini disepakati pula bahwa Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Tujuan DKI adalah ingin melaksanakan cita-cita nasional untuk menyusun perekonomian bangsa Indonesia atas dasar asas kekeluargaan sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang tahun 1945.
Selanjutnya ada KOKSI, Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia, di mana KOKSI ini lahir atau terbentuk pada tanggal 3 Juni 1961 sebagai pengganti DKI. Dalam KOKSI ini adanya campur tangan pemerintah untuk menguasai gerakan koperasi dengan kebijakan pemerintah. Adapun puncak campur tangan pemerintah untuk menguasai gerakan KOKSI ketika itu adalah dengan mencabut Undang-Undang Nomor 79 tahun 1958 dan menggantinya dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1965. Dalam undang-undang ini antara lain dinyatakan bahwa kepengurusan koperasi harus mencerminkan kekuatan progresif, revolusioner, berproseskan nasakom dan harus berjiwa manipul. Dengan kebijakan politik dan ekonomi seperti itu, maka organisasi koperasi pada masa ini tentu sulit berkembang secara wajar. Selanjutnya ada GERKOPIN, Gerakan Koperasi Indonesia. Sejak tahun 1966, pemerintah Orde Baru bertekad untuk membangun kembali lembaga gerakan koperasi di Indonesia. Atas desakan dari Musyawarah Nasional Gerakan Koperasi yang berlangsung pada tanggal 13 sampai 17 Juli 1966, pemerintah secara resmi membubarkan KOKSI. Sebagai gantinya, pada bulan Juli 1967, Menteri Perdagangan dan Koperasi menyetujui pembentukan wadah gerakan koperasi baru yang disebut Gerakan Koperasi Indonesia atau disingkat dengan GERKOPIN. Sedangkan Musyawarah Nasional Gerakan Koperasi pada bulan Juli 1966 ini dinyatakan sebagai Munas 1 GERKOPIN. Selain itu, pada Munas 1 GERKOPIN ini, Gerakan Koperasi Indonesia juga menyarankan kepada pemerintah agar mencabut Undang-Undang Nomor 14 tahun 1965 yang dipandang telah menempatkan koperasi sebagai alat politik semata. Perhatikan saran tersebut, maka pemerintah kemudian membentuk panitia peninjau Undang-Undang Nomor 14 tahun 1965 yang diketuai oleh Insinyur Ibnu Sudjono, yang disusun rancangan undang-undang koperasi yang baru. Rencana undang-undang ini diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian pada tanggal 18 Desember 1967. Selanjutnya ada DEKOPIN, Dewan Koperasi Indonesia. DEKOPIN ini berdiri pada tahun 1968. DEKOPIN dinyatakan sebagai satu-satunya wadah tunggal gerakan koperasi Indonesia saat itu. DEKOPIN telah beberapa kali mengalami perubahan. Yang terakhir adalah yang disepakati berdasarkan hasil Munas ke-11 yang berlangsung di Jakarta pada tahun 1983. DEKOPIN mempunyai kedudukan sebagai organisasi gerakan koperasi yang melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi koperasi. Yang kedua, meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat. Yang ketiga, melakukan pendidikan perkoperasian bagi anggota dan masyarakat. Dan yang terakhir, tentang mengembangkan kerjasama antar koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Materi selanjutnya tentang hubungan gerakan koperasi Indonesia dengan gerakan koperasi internasional. Indonesia secara resmi terdaftar sebagai anggota ICA sejak tahun 1958, yakni setelah Dewan Koperasi Indonesia dengan resmi diterima menjadi anggota ICA, maka terbukalah peluang bagi gerakan koperasi Indonesia untuk menjalin hubungan dengan gerakan koperasi luar negeri. Dengan terbentuknya kantor regional ICA di New Delhi, maka hubungan gerakan koperasi Indonesia melalui DEKOPIN dilakukan melalui kantor tersebut. DEKOPIN juga duduk sebagai anggota dalam Dewan Penasehat untuk kantor ICA dan pusat pendidikan di New Delhi, yang mengadakan sidang setiap tahun di tempat yang berpindah-pindah dari satu negara ke negara lainnya. Sidang tahunan dari ICA untuk Asia Tenggara pada tahun 1977 dalam rangka meningkatkan usaha perdagangan antar koperasi. Pada tahun 1974 telah didirikan suatu badan organisasi yang diberi nama International Cooperative Trading Organization atau disingkat dengan ICTO yang berkedudukan di Singapura. Pada dasarnya, keanggotaan DEKOPIN ini di dalam ICA sebagai puncak organisasi koperasi tingkat internasional. Selain berguna membina solidaritas koperasi seluruh dunia, juga penting untuk meningkatkan kemampuan organisasi, manajemen, dan usaha koperasi di Indonesia.
karena dibuka kesempatan pendidikan dan latihan pengurusan dan karyawan di negara-negara yang koperasinya telah maju, serta kesempatan usaha melalui kerjasama. Selanjutnya ada hubungan Dekopin dengan koperasi luar negeri. Dekopin sebagai puncak organisasi Kesatuan Koperasi untuk Indonesia mengadakan hubungan-hubungan dengan gerakan koperasi luar negeri. Koperasi luar negeri yang menawarkan bantuannya melalui Dekopin ialah Dewan Koperasi India, Dewan Koperasi Amerika Serikat, Pusat Koperasi Swedia, Koperasi Asuransi Malaysia, Koperasi Asuransi Jepang, dan Koperasi Cina. Materi selanjutnya, sikap pemerintah terhadap gerakan koperasi. Menyesuaikan fungsi koperasi dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Manipol Republik Indonesia, di mana koperasi diberi peranan sedemikian rupa sehingga kegiatan dan penyelenggarannya benar-benar dapat merupakan alat untuk melaksanakan ekonomi terpimpin, sendi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia, dan dasar-dasar untuk mengatur perekonomian rakyat, guna mencapai taraf hidup yang layak dalam susunan masyarakat adil dan makmur yang demokratis. Pemerintah wajib mengambil sikap yang aktif dalam membina gerakan koperasi berdasarkan asas-asas demokrasi terpimpin, yaitu menumbuhkan, mendorong, membimbing, melindungi, dan mengawasi perkembangan gerakan koperasi, membentuk organisasi dan cara bekerja yang sehat sesuai dengan asas-asas koperasi yang sebenarnya. Materi terakhir tentang tantangan koperasi, di mana ada beberapa tantangan koperasi. Yang pertama adalah masalah krusial. Kesadaran berkoperasi belum tumbuh berakar di kalangan masyarakat Indonesia, pengolahan organisasi dan usaha. Yang kedua, masalah pokok, yaitu kekurang mampuan manajemen koperasi untuk menggerakkan dan membina pengurus dan manajer yang baik. Koperasi intervensi pemerintah. Selanjutnya ada entitas usaha, perubahan paradigma koperasi sebagai entity bisnis yang bermuatan sosial. Setiap koperasi harus mempunyai doktrin koperasi. Baik, itulah tadi materi gerakan koperasi yang saya sampaikan. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.